Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wajidi dari kelas FM 18C. Manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek atau current asset, yang berarti bagaimana pengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Bambang Rianto mengemukakan modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Dan konsep modal kerja W.B. Taylor yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan waktu dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengendalian uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Tagihan kepada pihak lain yang dimaksud adalah tagihan perorangan maupun perusahaan atas setiap aktiva atau aset perusahaan yang timbul dari transaksi kredit. Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit, atau restitusi pajak. Manajemen persediaan atau inventory manajemen merupakan salah satu aset penting dalam perusahaan. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan suatu kegiatan yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan. Karena pemborosan terjadi dalam persediaan, namun jika tidak dipenuhi, maka bisa menghambat produksi barang atau jasa. Mengendalikan persediaan atau inventory manajemen yang tepat bukanlah hal yang mudah. Apabila jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan timbulnya dana yang dikeluarkan terlalu besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan risiko kerusakan barang yang lebih besar. Namun bila persediaan terlalu sedikit mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan, karena seringkali barang persediaan tidak dapat didatangkan secara mendadak yang menyatakan terhentinya produksi, tertundanya keuntungan, bahkan hilangnya pelanggan. Risiko akan selalu ada dalam investasi, karena investor harus memproyeksikan seberapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Pada prinsipnya, semua keputusan yang diambil oleh manajer keuangan
baik yang menyangkut keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen, memiliki tujuan yang sama. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penelitian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi, sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan. Rasio ini seringkali digunakan untuk manajemen perusahaan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Analisis sumber dan penggunaan dana, atau sering juga disebut analisis aliran dana, merupakan alat analisis finansial yang digunakan untuk mengetahui dari mana dana didapatkan dan untuk apa dana itu dibelanjakan. Pengertian dana yang digunakan dalam analisis sumber dan penggunaan dana dalam arti sempit diartikan sebagai KS, sedangkan dalam arti luas diartikan sebagai modal kerja. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis yang disebut anggaran kas atau kas budget. Penganggaran modal sangatlah penting dalam menentukan alur kas, investasi, dan penanaman saham, di mana bila perhitungan atau keputusan untuk penganggaran modal tepat, maka keuntungan bagi perusahaan akan meningkat sesuai dengan perhitungan, dan sangatlah penting bagi manajer untuk sangat hati-hati dalam mengambil keputusan dengan keadaan keuangan suatu perusahaan. Biaya modal ialah biaya real yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh dana untuk mendanai investasi atau operasional perusahaan. Bila berasal dari hutang, saham dan laba yang ditahan. Besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh dana yang diperlukan. Struktur modal ialah pertimbangan atau perbandingan pada dana jangka panjang perusahaan yang dapat ditunjuk oleh perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Perusahaan bisa memiliki dua sumber dana, yaitu dari internal perusahaan dan eksternal. Sumber internal berasal dari modal saham dan laba ditahan, sedangkan dana eksternal berasal dari hutang.